Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-69 ini dengan para pemain Tari Sanca sebagai Maharani Sri Sanjaya Warsa, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ermawati sebagai Kenderes, Apu Burhan sebagai Empu Surya Suci, Naryo sebagai Boja Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Maharani Sri Sanjaya Warsa kelihatan sangat marah sekali. Sekalipun dia tidak bisa bicara melalui mulutnya, tetapi kemarahannya jelas terlihat dari kedua bola matanya yang terbuka. Ditatapnya dalam-dalam mata Kameswara, sementara Kameswara sendiri hanya tersenyum memandangnya. Keduanya nampak masih berbicara melalui batinnya, tetapi rupanya kemarahan Maharani Sri Sanjaya Warsa tak bisa ditahan lagi.
Cukup. Aku sudah katakan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak suka. Dan kau tidak pantas bicara di hadapan Maharani Sri Sanjaya Warsa seperti itu. Derajatmu tidak setaraf denganku, anak muda. Bukan main. Jadi itukah namamu? Maharani Sri Sanjaya Warsa. Sebuah nama yang indah, sesuai dengan orangnya. Cantik dan menarik hati. Maharani Sri Sanjaya Warsa, aku berhak melakukan apapun terhadap dirimu jika aku suka. Karena aku adalah bagian dari takdir perjalanan hidup suamimu. Dan terus terang, aku mencintaimu, Maharani. Tidak, jangan anak muda. Jangan kau sentuh aku. Nanti kau akan menyesal. Kenapa? Apakah aku tidak boleh menyentuhmu? Bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jika kau sentuh aku, maka aku akan muksa. Dan kau pasti akan menyesal. Mungkin kalau sekedar muksa, kemudian menitis pada orang lain tidak apa-apa. Tetapi jika aku muksa untuk selama-lamanya, berarti aku kembali ke alam keabadian. Semua ramalan suamiku hanya akan menjadi angan-angan saja. Aku mohon, lebih baik mundurlah beberapa tindak dariku. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Baiklah. Lalu bagaimana sekarang? Aku sebenarnya menyukaimu. Tindakanmu selanjutnya bagaimana? Apakah kau ingin menitis pada wanita lain? Atau kau ingin muksa selamanya? Aku ingin menitis pada wanita lain, anak muda. Seandainya kau menitis pada wanita lain, apakah nanti kita akan bertemu lagi? Jika Dewata menghendaki, apapun dapat terjadi. Kalau begitu lebih baik kau muksa. Kemudian menitis pada wanita lain, agar dapat bertemu lagi denganmu. Seandainya kau telah menitis pada wanita lain, aku akan mencarimu, kemanapun perginya. Ya, carilah anak muda. Mudah-mudahan saja Dewata Agung mempertemukan kita. Lalu bagaimana caranya kau meninggalkan jasadmu ini? Ambillah air suci itu. Kemudian percikan air itu ke tubuhku. Dengan begitu, maka tubuhku akan muksa. Air suci? Aku tidak melihat ada air suci di sekitar tempat ini. Air suci itu berada di dalam kendi yang ada di atas sebongkah batu kecil itu. Ambillah. Kemudian, segeralah kau percikan air itu. Setelah itu, kau boleh memiliki air suci itu. Iya. Kameswara pun segera melangkah mendekati kendil kecil yang berada di atas sebongkah batu. Setelah itu diraihnya kendi kecil yang berukiran indah itu. Ditatapnya sebentar benda berukiran indah dan bercahaya itu. Selanjutnya dia segera melangkah untuk kembali mendekati Maharani Sri Sanjaya Warsa. Bagus.
Nah, sekarang segeralah kau percikan air suci itu ke tubuhku. Iya, bersiap-siaplah. Semoga Sang Hyang Agung memberkati kepergianmu dan juga rencanamu. Muksalah sesuai apa yang kau inginkan. Kameswara pun segera memercikan air suci itu ke tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa. Setelah itu wajah Kameswara kelihatan tegang. Dan tak lama kemudian, setelah air suci dipercikan, tiba-tiba saja tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa bergerak dan bibirnya pun menyungkingkan sebuah senyuman. Oh, kau sekarang bisa bergerak? Iya. Tapi tak akan lama, karena aku akan segera muksa. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu ini. Mudah-mudahan saja kelak kita akan bertemu kembali. Ya, sekalipun dalam sosok yang lain. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggu Maharani. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Maharani! Oh. Kameswara terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia segera mundur beberapa tapak. Badannya berdebar melihat tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa yang perlahan-lahan sirna bagaikan ditelan angin malam. Kini tubuh Maharani Sri Sanjaya Warsa lenyap sama sekali. Yang tertinggal hanyalah bau wangi menyapu ruangan itu. Kameswara terpaku sejenak. Tetapi setelah itu, dia tersadar dari keterpakuannya. Kemudian dia pun segera menarik nafas panjang. Di tempat ini sekarang tinggal aku sendiri. Maharani Sri Sanjaya Warsa dan Rakai Walaing Pukumbayoni telah muksa. Ya, mudah-mudahan saja apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Bahwa aku dapat bertemu kembali. Air suci sekarang telah berada di tanganku. Dan juga pusaka keris milik Rakai Walaing Pukumbayoni. Lalu bagaimana sekarang dengan air suci ini? Apakah aku akan meminumnya? Kameswara kelihatan masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Ditatapnya kembali air suci yang berada di dalam kendi indah itu. Kita tinggalkan sejenak Kameswara yang tengah kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sekarang marilah kita tengok sebuah rumah sederhana di desa Panawijen. Saat itu tepat ketika Maharani Sri Sanjaya Warsa muksa, rupanya ada seorang gadis yang tersentak dari mimpinya. Kejadian ini pun mirip seperti yang terjadi pada Ken Arok. Dengan nafas yang tak beraturan, gadis itu pun segera bangkit dari balai-balai bambu tempat tidurnya. Dewata Agung. Aneh sekali mimpiku tadi. Baru kali ini aku bermimpi seperti itu. Aneh dan beruntun panjang. Ayah! Ada apa dengan Kendedes?
Malam-malam seperti ini kok berteriak-teriak seperti itu? Ada apa, Kendedes? Malam-malam kok menjerit-jerit? Ada apa? Ayo bicara. Ayah, saya... Kau pasti bermimpi. Iya, begitu? Iya. Tapi saya bermimpi aneh, Ayah. Mimpi saya seolah-olah benar-benar terjadi. Cuma karena mimpi saja kok berteriak-teriak seperti itu? Wajahmu sampai pucat seperti ini. Mimpi apa sebenarnya kau, Nduk? Saya bermimpi berada di suatu tempat. Dan itu saya rasakan seolah-olah bukan seperti bermimpi. Ketika saya berada di tempat itu, tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul sambil memerciki saya dengan air suci yang diambil dari dalam kendi. Dan saya sangat terkejut sekali, Ayah. Hanya karena bermimpi seperti itu, kau menjerit-jerit memanggil ayah. Kendedes, Kendedes. Ayah, Ayah jangan tertawa dulu. Saya menjerit lantaran saya merasakan mimpi saya seolah-olah kenyataan. Saya jelas sekali merasakan percikan air itu, Ayah. Sudahlah, Nduk. Mimpi tetaplah mimpi. Sekalipun kau seolah-olah merasakan itu kenyataan. Dan mimpi adalah kembangnya orang tidur. Tetapi, Ayah, bukankah mimpi pun bisa jadi adalah sebuah isyarat? Artinya, sebuah isyarat yang mungkin saja akan membuktikan munculnya sebuah kejadian, Ayah. Iya, mungkin saja bisa begitu. Tapi sudahlah. Jangan kau pikirkan yang tidak-tidak lagi. Sebaiknya kau tidur kembali, agar pikiranmu tenang dan istirahatmu lebih leluasa. Iya, Ayah. Kalau kau takut, biar ayah akan menemanimu di sini. Tidurlah. Kelihatannya kau ngantuk sekali. Sambil merebahkan kembali tubuhnya ke balai-balai bambu itu, pikiran Kendedes nampak masih diliputi tanda tanya oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Sementara Empu Surya Suci menemani anaknya duduk tak jauh dari balai-balai itu. Tak lama setelah kejadian itu, Kendedes pun kembali tenggelam dalam tidurnya. Jagat Dewa Batara, benarkah apa yang dialami anakku melalui mimpinya? Seandainya benar, mudah-mudahan saja semua itu jangan sampai mengisyaratkan sebuah kejadian buruk. Lindungilah aku dan anakku, oh Sang Hyang Jagat Batara.
Kenapa aku ragu untuk meminum air suci ini? Bukankah aku adalah bagian dari takdir Rakai Walayang Pukumbayoni? Lebih baik ku minum saja air suci ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagiku. Hangat sekali air suci ini. Tenggorokanku terasa lega setelah meminum air ini. Lebih baik ku minum saja sampai habis. Kembali air suci yang berada di dalam kendi itu diminum oleh Kameswara. Tapi kali ini air itu diteguknya sampai habis. Tetapi setelah beberapa saat, Kameswara meneguk air itu. Tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang lain dari dalam tubuhnya. Kenapa tiba-tiba tubuhku jadi terasa panas? Apakah ini akibat dari air suci itu? Gila, rasa panas ini terus menjalar ke seluruh tubuhku. Kenapa bisa jadi begini? Rasanya aku tidak kuat menahan rasa panas ini. Rasa panas ini semakin lama semakin tinggi saja. Tubuh Kameswara bergetar hebat. Dia berusaha melawan hawa panas dari dalam tubuhnya. Hawa panas itu dia rasakan seolah-olah membakar tubuhnya. Kameswara menjerit dan berlari ke sana kemari. Dan di luar kesadarannya, tiba-tiba saja dia mengeluarkan seluruh ajian yang dimilikinya. Hingga suatu ketika dia menubruk dinding ruangan gua itu. Dinding itu ambruk berantakan. Apakah karena kekuatan yang keluar dari tubuhku sehingga aku mampu menjebolkan dinding ruangan ini? Hawa panas yang tadi kurasakan tiba-tiba saja lenyap dari tubuhku. Aneh. Dan aku merasakan tubuhku sekarang seolah-olah menjadi ringan. Benar-benar luar biasa sekali keampuhan air suci itu. Keadaan tubuhku sekarang telah kembali pada keadaan semula. Kalau begitu, sebaiknya aku bersemadi saja, agar keadaanku benar-benar pulih. Suasana sekarang ini benar-benar berbeda dengan 40 tahun yang silam, Tranggana. Padahal bulan purnama belum tiba. Tetapi kabut-kabut ini lenyap begitu saja. Aku jadi curiga. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu di air terjun itu. Iya. Bisa jadi di air terjun itu telah terjadi sesuatu. Atau mungkin ini adalah akibat dari perbuatan Kanigara. Oh iya, benar juga katamu. Karena yang kita tahu selama ini, hanya dialah yang mampu berbuat begitu. Kalau begitu, kita harus segera mencari Kanigara. Kanigara memang harus kita kuasai. Orang itu cukup mengkhawatirkan kita untuk mendapatkan air suci itu. Kalau saja kejadian ini terulang lagi seperti dulu, artinya Kanigara berhasil membuang air suci itu.
maka aku tidak akan mengampuni laki-laki tua keparat itu. Wah, kalau begitu, ayo kita dekati air terjun itu. Kita lihat apakah air terjun itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau tidak. Ayo. Tunggu dulu. Bagaimana dengan anakmu Hestia Rajasa? Bukankah sebaiknya kita cari dulu mereka? Iya, tapi seharusnya kita tidak perlu mencari Hesti Rajasa dan para Cigading. Seharusnya dialah yang menemui kita di tempat ini. Perasaanku jadi tidak enak. Teranggana, iya. Aku melihat semak-semak di ujung sana bergerak-gerak. Sepertinya ada seseorang yang tengah mengintai kita. Oh, iya Pradata. Apakah kita sergap saja semak-semak itu agar orang itu muncul? Jangan dulu, jangan. Kita lihat apa yang diinginkan orang itu. Teranggana, awas! Orang itu melemparkan senjata rahasia. Beberapa buah pisau kecil melesat dengan cepat ke arah Poja Pradata dan Teranggana. Keduanya sempat terkesima melihat hal itu. Namun dengan secepat itu, Poja Pradata dan Teranggana segera berkelit ke samping. Pisau-pisau itu pun akhirnya tak mengenai sasaran. Sementara di balik semak-semak yang tak jauh dari tempat Poja Pradata dan Teranggana, nampak berkelebat sesosok bayangan meninggalkan tempat persembunyiannya. Udara masih terasa dingin, sekalipun kabut-kabut itu telah sirna, dan angin masih berhembus membelai pepohonan serta rumput-rumput liar. Keduanya kemudian segera bangkit berdiri begitu melihat bayangan itu berkelebat pergi. Keparat, cecunguk itu telah melarikan diri. Pengecut juga rupanya bajingan tengik itu. Untung saja kita selalu siap. Kalau tidak, maka pisau-pisau sudah melahap tubuh kita. Pradata, aku berhasil menangkap sebuah pisau yang dilemparkan orang itu. Kau lihatlah pisau ini. Barangkali kau mengenal siapa pemiliknya. Iya, aku mengenal siapa pemilik pisau ini. Rupanya orang itu pun hadir di tempat ini. Siapa nama orang itu, Pradata? Orang itu bernama Kuda Pandang, berasal dari Gunung Cermai. Iya, aku mengenal pemilik pisau ini dari bentuk gagang pisau yang berupa paruh burung Raja Wali ini. Jadi kau sudah mengenal orang itu? Aku bukan saja mengenal orang itu, tetapi aku juga sering berurusan dengannya. Namun sayang, sampai sejauh ini aku belum berhasil melihat wajahnya. Ia cukup gesit dan culas seperti ular beludak. Kelihatannya banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang hadir di wilayah Kembang Ayun ini. Kupikir yang hadir di tempat ini hanya beberapa orang saja. Tetapi ternyata di luar dugaanku. Sudahlah, persetan dengan itu semuanya. Yang jelas air suci itu harus menjadi milik kita. Siapapun yang menjadi penghalangku, maka orang itu akan kuhajar. Pradata, aku mendengar seseorang tertawa. Siapa lagi orang yang akan kita hadapi ini? Lebih baik kita bersiap-siap saja. Jangan sampai lengah. Di tempat ini yang hadir bukanlah orang-orang sembarangan. Aku mendengar suara tertawa itu datangnya dari arah sana. Teranggana, sebaiknya kita lihat saja ke sana. Ayo. Iya, Pradata.
Keduanya kemudian segera melompat ke arah barat. Sementara itu tak jauh dari tempat Poja Pradata dan Tranggana tadi, nampak seorang laki-laki muda tengah tertawa terbahak-bahak sendirian. Dan orang itu tak lain adalah Hesti Rajasa. Ketika Tranggana dan Poja Pradata sampai di tempat itu, bukan main terkejutnya mereka melihat orang yang tengah tertawa di hadapannya itu. Terutama Poja Pradata yang mengetahui dengan jelas siapa laki-laki muda itu. Hesti Rajasa. Kenapa dengan anak ini? Kelihatannya dia seperti orang tidak waras. Rajasa? Rajasa, kenapa kau? Siapa kau? Hah? Menyingkirlah dari tempat ini. Aku tidak mengenalmu. Aneh. Pasti ada sesuatu yang tidak beres terhadapnya. Rajasa, sadarlah. Aku ayahmu. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap dirimu? Keparat. Aku tidak mengenalmu. Pergi. Menyingkirlah dari tempat ini. Jangan sampai aku nanti berbuat kasar terhadap kalian. Ayo. Pergi dari tempat ini. Ayo pergi. Kenapa kalian masih diam saja di tempat itu seperti cecurut kotor? Hah? Pradata, anakmu kelihatannya sudah tidak waras lagi. Dan dia sepertinya sudah tidak mengenal kita lagi. Kenapa anak ini jadi begini? Tranggana, cobalah kau tanya. Barangkali kalau kau yang bertanya, dia akan menerangkan dengan jelas. Iya, baiklah. Rajasa, kau masih mengenali aku? Aku sudah tidak mengenali siapa-siapa lagi di tempat ini. Yang aku kenal hanya Paman Paraji Gading. Tetapi sekarang dia sudah mati. Iya, mati. Dan mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Dia mati. Gila, apakah aku tidak salah dengar? Rajasa, bicara yang benar. Bagaimana dengan pamanmu? Sudah aku katakan bahwa Paman Paraji Gading sudah mati. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Mayatnya sudah kutendang ke dalam jurang. Jadi kau telah membunuh pamanmu sendiri. Bocah keparat, tidak tahu diri. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan, Pradata? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Biar ku hajar anak keparat ini. Nanti dulu. Kau harus bisa menahan amarahmu. Bukankah kita belum tahu kebenarannya? Apakah Paraji Gading masih hidup atau tidak? Aku yakin Paraji Gading tewas, Tranggana. Tentunya Hesti Rajasa masih bersama dia. Kau lihat saja sekarang kenyataannya. Aku mengerti. Tetapi seharusnya kau pun melihat bagaimana keadaan anakmu sekarang. Kelihatannya dia sedang dalam keadaan tidak waras. Aku harap kau bisa menahan amarahmu. Kita tanya Hesti Rajasa secara baik-baik. Iya, baiklah.
Hesti Rajasa, kenapa kau sebenarnya? Hentikan dulu tertawamu. Aku ingin tahu kejelasan tentang pamanmu. Apa yang terjadi terhadap para Raji Gading? Hentikan tertawamu, Rajasa. Anak keparat, rupanya kau sudah menjadi bocah edan. Bocah Pradata semakin geram melihat tingkah laku anaknya yang sudah semakin tidak karuan. Hesti Rajasa terus tertawa ketika ayahnya menanyakan tentang pamannya. Tapi suatu ketika, tiba-tiba saja tertawanya berhenti. Dan kali ini, Hesti Rajasa menangis terseduh-seduh. Hesti Rajasa benar-benar sudah menjadi orang tidak waras. Tadi ia tertawa terbahak-bahak. Sekarang ia menangis. Hentikan tangismu, Rajasa. Hentikan. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi terhadap pamanmu? Nyai Salindri yang melakukan itu. Aku tidak mengerti. Bicara yang jelas. Ada urusan apa dengan Nyai Salindri? Ayo katakan. Ayah, dialah yang membunuh Paman Paraji Gading. Apa? Paraji Gading dibunuh oleh Nyai Salindri. Keparat. Jadi perempuan tua keparat itu yang telah membunuh Paraji Gading. Bangsat! Aku harus membalas perbuatan wanita tua laknat itu. Nyai Salindri! Tunggulah pembalasanku, keparat! Suara orang berteriak-teriak. Sepertinya aku mengenal suara itu, Paman. Oh, iya, seperti suara bocah Pradata. Aneh. Ada apa dengan dia? Kenapa dia berteriak-teriak menyebut nama Nyai Salindri? Oh, aku pikir manusia itu sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Oh, Kakang Kanigara tentu akan terkejut jika melihat bocah Pradata masih hidup. Jadi, ayah pun mengenal bocah Pradata, Paman? Iya. Kelihatannya bocah Pradata mempunyai masalah berat dengan Nyai Salindri. Siapa sebenarnya Nyai Salindri itu, Paman? Dia seorang nenek yang usianya sudah cukup tua dan mempunyai kepandaian tinggi yang sangat luar biasa sekali, Gensiwi. Apakah kehadirannya di tempat ini, dia pun menginginkan air suci itu? Ya, tak beda seperti para pendekar lain yang datang ke wilayah ini. Dia juga ingin lebih hebat dan dapat menjadi muda kembali. Ternyata wanita yang sudah setua itu masih mempunyai hawa nafsu duniawi yang sangat tinggi. Ya, begitulah watak dari tokoh-tokoh aliran sesat Gensiwi. Kesenangan dunia bagi mereka adalah surga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Makanya apapun yang dilakukannya selalu dianggapnya remeh. Sudahlah. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Apakah kita tidak sebaiknya lihat bagaimana keadaan bocah Pradata, Paman? Tidak usah Gensiwi.
Kita tidak punya banyak waktu. Lebih baik kita dekati air terjun itu. Ayo. Iya, baiklah. Jika kita sudah berada di dekat air terjun itu, kita harus berhati-hati. Dan juga jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang ingin membuat permusuhan. Iya, Paman. Sementara itu, di tempat lain yang juga masih di wilayah Kambang Ayun, rupanya Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan juga Mahesa Beranjangan telah bertemu dengan Ki Ageng Pesanggaran. Malam terasa semakin jauh, udara dingin pun semakin mencabik kulit. Namun begitu, ketiganya seolah-olah tidak merasakan suasana dingin malam itu. Apa kabar, Ki Ageng? Kabar baik. Bagaimana keadaanmu sendiri, Empu Gandring? Ya, seperti yang kau lihat. Keadaanku pun baik-baik saja. Aku sebenarnya tidak menyangka kalau kau pun akan hadir di kawasan ini. Benar, Ki Ageng. Tapi kau jangan salah duga. Kehadiranku di tempat ini hanya untuk melihat bagaimana sebenarnya kejadian yang akan terjadi. Aku percaya. Dan kau bagaimana, Adi Dewa Hastu? Apakah kau pun dalam keadaan baik-baik? Iya, seperti keadaan Kakang juga. Ya, sungguh sebuah pertemuan yang tidak kita duga-duga. Iya. Rasanya aku bahagia sekali dapat bertemu kembali dengan kalian. Iya, aku pun merasakan kebahagiaan itu, Kakang. Sudah cukup lama juga kita tidak bertemu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Mahesa Beranjangan, bagaimana kau bisa bertemu dengan kedua pamanmu ini? Saya pun tidak tahu, Ayah. Tiba-tiba saja beliau sudah berada di hadapan saya. Ya, mungkin ini berkat Sang Dewata Agung yang sengaja mempertemukan kita semua. Dan juga atas bimbingan Empu Gandring serta Paman Dewa Hastu. Kalau saja tak ada Empu Gandring dan Paman Dewa Hastu, mungkin saya belum tentu dapat bertemu dengan Ayah. Iya. Empu Gandring, Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Aku rasa tempat ini pun cukup baik untuk istirahat. Iya.
Kelihatannya suasana mulai pagi. Ayolah. Iya Kakang. Ketiganya pun kemudian duduk di atas bongkahan batu besar yang berada di tempat itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran sendiri duduk tak jauh dari mereka. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan bergulir tidak terasa. Perlahan sekali, fajar pun mengintip dari arah timur. Cahayanya menyebar menyelusup di antara dahan-dahan pohon. Sebentar kemudian matahari pun sudah mengambang di antara pebukitan. Wah, benar-benar segar sekali udara di daerah ini. Kakang, apakah selama berada di tempat ini, Kakang bertemu dengan para tokoh lain yang menginginkan air suci itu? Iya, tapi aku baru bertemu dengan Nyai Salindri. Iya. Tetapi walaupun begitu, aku tahu siapa-siapa tokoh sesat yang hadir di wilayah ini. Iya. Seperti Boja Pradata, Paraji Gading, dan juga Hesti Rajasa. Iya. Ternyata berita tentang keampuhan air suci itu benar-benar sangat luar biasa sekali, Kakang. Cukup membuat para tokoh aliran sesat tergiur untuk datang ke tempat ini. Lalu siapakah di antara mereka yang paling berbahaya, Kakang? Ya, Ki Sabalangit. Ya, dialah tokoh sesat yang paling tinggi ilmunya. Dia mampu menyerap ilmu lawan, sehingga membuat musuh-musuhnya tidak berani menghadapinya. Menyerap ilmu lawannya? Benar. Dengan menyerap ilmu musuhnya, kekuatannya semakin bertambah. Kehebatan ilmunya itulah sehingga Ki Sabalangit sangat ditakuti. Lalu, apakah Ayah tahu kenapa tiba-tiba saja kabut-kabut yang bergulung semalam lenyap begitu saja? Bukankah menurut orang-orang, kabut-kabut itu akan lenyap jika bulan purnama muncul, Ayah? Ya, aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kabut itu lenyap. Mungkin ada sesuatu yang tengah terjadi di balik air terjun itu. Atau barangkali ada seseorang yang sanggup datang ke tempat itu, Ayah. Kemudian ia menemukan air suci itu. Ya, mungkin saja begitu. Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi sejauh pengetahuanku, selama ini tidak ada orang yang mampu menembus air terjun. Apalagi untuk mendapatkan air suci sebelum purnama muncul. Peristiwa apa sebenarnya yang tengah terjadi di balik air terjun itu? Ki Ageng Pesanggaran kelihatan termenung sejenak mengenang peristiwa semalam. Sementara Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu hanya menatap penuh tanda tanya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Ki Ageng Pesanggaran menghadapi suasana itu? Dan bagaimanakah dengan tokoh-tokoh sesat setelah mengetahui bahwa air suci itu telah sirna? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.